Setiap hari adalah kesempatan berharga untuk merubah diri menjadi lebih baik. Selamat pagi, terkhusus untuk anak didik saya kelas 6 ya. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh dalam materi bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Baik, masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom selaku guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan. Pasti kamu sudah mulai merasa resah, merasa jenuh, merasa bosan dengan pembelajaran kita secara daring di dalam jaringan. Akan tetapi saya yakin kepada kamu ya, kamu sudah duduk di kelas yang tertua di sekolah kita. Jadi saya rasa kamu berpikir sudah lebih luas dibandingkan adik-adik kamu di kelas 5 sampai kelas 1. Jadi saya ingin kamu lebih bersemangat lagi. Walaupun kita belajar seperti ini, coba kamu ambil hikmahnya, coba kamu ambil positifnya ya, karena ini adalah media pembelajaran yang terbaik saat ini untuk kamu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oke, jadi kamu sebentar lagi ke jenjang tahap sekolah menengah pertama. Silahkan kamu berpacu lagi, bersaing bersama temanmu secara sehat, dan kamu tunjukkan bahwa pembelajaran dalam jaringan ini tidak menjadi kendala di tengah pandemi COVID-19. Oke, kita mulai saja proses pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita harus mengetahui peta konsep pembelajaran kita. Ya, apa saja petanya? Apa saja yang akan kita pelajari nanti di dalam bab 1 ini? Oke, yang pertama kita akan belajar program pengolah angka. Ya, di situ ada 3 subjudul. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kamu itu harus mengetahui berbagai program pengolah angka. Ya, jadi nanti di situ saya akan memberikan beberapa contoh program pengolah angka yang ada. Lalu kita akan masuk ke kegunaan program pengolah angka. Apa sih kegunaan program pengolah angka? Iya, untuk apa saja dia digunakan? Ya, oke. Lalu kita masuk ke subjudul yang ketiga, pengenalan Microsoft Excel. Iya, di sini nanti kita ada berbagai macam program pengolah angka. Kita akan memilih Microsoft Excel sebagai aplikasi pembelajaran kita mengenai tentang program pengolah angka. Oke, di situ kita akan melihat tampilan Microsoft Excel dan bagaimana pengoperasian, bagaimana menjalankan Microsoft Excel. Oke, dengan tujuan pembelajaran, setelah kamu nanti mempelajari bab ini, kamu itu mampu mengenal program pengolah angka, begitu juga dengan fungsinya. Ya, lalu kamu akan mampu mengenal Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Ya, jadi sedikit banyaknya nanti kamu akan menguasai Microsoft Excel sebagai program pengolah angka yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, menerangkan fungsi menu dan ikon Microsoft Excel. Ya, jadi setelah nanti kamu mempelajari ini, kamu akan mengerti apa-apa saja menu di dalam Microsoft Excel dan ikon apa saja yang tertera di situ dan ikon apa saja yang terdapat di dalam menu itu. Ya, begitu juga dengan fungsi ikonnya. Lalu yang terpenting, kamu itu mampu mendemonstrasikan, mampu mempraktikkan cara menjalankan Microsoft Excel. Ya, jadi kamu bisa mengoperasikan Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Oke, itu dia tujuan pembelajaran kita. Baik, di sini ya di sini Microsoft Excel ya, lupa saya menggantinya ya, karena ini saya samakan dengan materi kelas 3 Microsoft Word yang sudah kamu pelajari. Oke, ini saya salah mengetik ya, Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Ya, di sini saya salah ketik.
Lalu di sini ada macam program pengolah angka. Iya, ada banyak macam program pengolah angka. Ya. Sedikit bercerita tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah program aplikasi pada Microsoft Office, ya, yang digunakan dalam pengolahan angka. Iya, mungkin sewaktu kelas 3 di situ saya pernah mengajarkan kepada kamu Microsoft Word. Dan kelas 5 itu saya ajarkan Microsoft PowerPoint. Iya, ketiga aplikasi itu, ketiga program itu adalah program yang terdapat di dalam Microsoft Office, ya, Microsoft Office. Microsoft Excel ini sangat membantu kita, ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang rumit. Jadi maksudnya yang mudah sampai yang rumit. Iya, Microsoft Excel ini nantinya akan sangat-sangat penting bagi kamu, kalaupun kamu nanti masih di dalam tahap sekolah ataupun kamu sudah bekerja di sebuah perkantoran, ya. Ini sangat-sangat penting, ya. Microsoft Excel ini adalah aplikasi program pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Iya, ya, Microsoft Corporation itu adalah sebuah perusahaan besar, ya. Dan keluarannya ini Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel dan lain sebagainya, ya. Microsoft Excel ini dikenal dengan penggunaan rumus-rumus. Jadi kamu nanti sama seperti matematika, bagaimana cara menjumlahkan bilangan ini dengan bilangan ini, ya. Jadi di dalam Microsoft Excel pun seperti itu, ya. Bagaimana nanti hasilnya ini akan ditemukan secara sendirinya menggunakan Microsoft Excel tadi. Sudah? Jadi seberapa banyak pun data kamu yang akan dioperasikan, ya, yang akan diperhitungkan atau yang akan dikalkulasi, ya, dia akan bisa mengeluarkan hasilnya secara cepat, ya. Jadi itu dia. Dia menggunakan rumus-rumus atau formula, ya. Formula itu mengertilah kamu, formula berarti dia itu racikan, ya. Berarti dia apa-apa saja yang tertera di situ agar dia menghasilkan yang kita inginkan, ya. Di dalam lembar kerjanya, penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel, ya. Formula atau rumus Microsoft Excel, ya, adalah keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini, ya. Jadi di dalam Microsoft Excel inilah keunggulannya, karena dia itu menggunakan formula atau rumus, ya, dibandingkan dengan program-program keluaran dari Microsoft Corporation yang lainnya. Dengan kemampuannya dalam mengolah data melalui perhitungan matematis yang sangat beragam fungsinya. Oke, jadi ini dia, kamu lihat ada 4 contoh program pengolah angka, ya. Program pengolah angka, jangan kamu perhatikan yang di atas ini. Yang di atas ini saya salah ketik, ya. Ada banyak macam program pengolah angka. Sebenarnya tidak hanya ke-4 ini saja, ya. Akan tetapi saya akan tarik 4 contoh program pengolah angka, ya, yang biasa digunakan. Oke, yang pertama itu adalah Open Office Calc, ya. Open Office Calc, ya. Semua ini adalah contoh program pengolah angka. Oke. Calc ini, Open Office Calc ini sebenarnya ini program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Linux, ya. Linux, di garis bawah Linux. Tapi, ya, karena kita ataupun kita sudah terbiasa menggunakan keluaran dari Windows, ya, makanya kita menggunakan Microsoft Excel. Iya, karena ini yang sangat sering digunakan. Jadi Open Office Calc ini sebenarnya dia itu program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Linux, ya. Akan tetapi sekarang Open Office juga membuat versi untuk Windows, ya. Karena Windows yang sering digunakan, ya, terkhusus di negara kita,
Windows yang sering digunakan, OpenOffice ini pun berusaha kembali untuk membuat versi Windows agar program Calc ini bisa juga dijalankan di sistem operasi Windows. Ya, itu dia. Jadi dia berusaha menyaingi seperti Microsoft Excel, karena Microsoft Excel ini adalah sistem operasinya Windows. Ya, jadi dia berusaha agar dia bisa digunakan di semua sistem operasi, baik itu Linux ataupun Windows. Oke, lalu kita masuk ke Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel ini dia berjalan di sistem operasi Windows. Akan tetapi, ya, Microsoft Excel ini adalah contoh program yang berbayar. Ya, sebelumnya sewaktu kamu kelas 3, ya, di situ saya terangkan, atau kelas 5, pada saat kamu kelas 4, ya, pivot, ya. Di situ saya pernah menerangkan, kalau kamu mengingat, ya, atau buka kembali catatan kamu, ada dia sebuah kata open source. Ya, saya mau bertanya kepada kamu, apa itu program open source? Iya, program itu tidak berbayar. Maksudnya tidak berbayar bagaimana, Pak? Maksudnya program itu dapat kamu unduh atau dapat kamu download dari internet, dan kamu dapat menginstalnya di laptop ataupun komputer kamu, dan kamu dapat menggunakannya secara cuma-cuma dan tidak berbayar. Ya, itu dia dimaksud program open source. Jadi Microsoft Excel ini adalah salah satu yang tidak termasuk ke dalam program open source. Kenapa? Karena Microsoft Excel ini adalah program yang berbayar. Ya, adalah program yang berbayar. Ya, jadi kalau kamu mau menggunakan Microsoft Excel, kamu harus terlebih dahulu membayar kepada pihak mereka, ke pihak Microsoft, ya, agar kamu dapat menggunakannya. Berbeda dengan OpenOffice Calc. Kalau OpenOffice Calc, dia itu termasuk program open source. Ya, jadi OpenOffice Calc ini dia itu dapat kita download. Ya, saya rasa kamu tidak heran lagi dengan kata download. Ya, dia itu dapat kamu download, ya, dan dapat kamu install di komputer ataupun di laptop kamu, dan kamu dapat menggunakannya tanpa harus membayar sepeser pun ke pihak mereka. Oke, jadi itu dia yang dimaksud dengan program open source. Open source itu program yang tidak berbayar. Ya, maksudnya bagaimana tadi? Dia dapat kita download secara cuma-cuma menggunakan internet, lalu dapat kita install, ya, dapat kita install dia, kemudian dapat kita gunakan secara cuma-cuma tanpa membayar sepeser pun kepada pihak mereka. Oke? Iya. Itu dia. Kemudian ada Abacus. Ini program pengolah angka juga. Begitu juga dengan Wings. Ya, dan ada banyak lagi program pengolah angka yang sebenarnya. Ada K-Spread, ada dia macam-macam lagi, ya. Ada banyak. Oke? Itu dia untuk macam-macam program pengolah angka. Baik, kita masuk sekarang mengenal program Microsoft Excel. Ya, banyak di sini kesalahannya. Saya kurang jeli, ya. Langkah untuk mengaktifkan Microsoft Excel sama saja seperti mengaktifkan Microsoft Word, seperti mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Ya, saya rasa kamu tidak heran lagi, ya, untuk cara mengaktifkan program Microsoft Excel. Program Microsoft Excel itu tetap dia terdapat di dalam folder Microsoft Office. Ya, akan tetapi akan kita ulangi, ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya di minggu depan. Baik, langkah untuk mengaktifkan Microsoft Excel. Ya, yang pertama itu pilih dan klik logo Windows. Kamu perhatikan tanda panah ini. Ya, pilih dan klik logo Windows atau tombol Start. Dia itu biasanya berada di sebelah kiri layar monitor kalian. Sudah? Lalu langkah yang kedua, kita masuk pilih dan klik all programs. Ya, pilih dan masuk all programs. Setelah itu, ya, kita masuk ke
Iya, langkah yang ketiga, kamu lihat di situ ada Microsoft Office. Ya, jika kamu tidak menemukan Microsoft Office, ya, jika kamu tidak menemukan Microsoft Office, di sini ada scroll bar. Apa itu fungsi dari scroll bar? Iya, fungsi dari scroll bar itu adalah untuk sebagai alat penggulung layar. Jadi kalau contoh scroll barnya berada di atas, begitu kamu buka dia ada di atas, dan kamu tidak menemukan folder Microsoft Office, kamu dapat menggulung layar menggunakan scroll bar ini. Klik kiri, tahan, jangan dilepas. Ya, gunakan mouse kamu, klik kiri, tahan, jangan dilepas, lalu tarik scroll barnya ke bawah. Setelah nanti kamu menemukan folder Microsoft Office, pilih dan klik. Kemudian kamu akan melihat di situ Microsoft Excel 2010. Oke, dilambangkan dia dengan huruf X. Sementara PowerPoint dilambangkan dengan huruf P. Lalu Microsoft Word dia dilambangkan dengan W. Oke, dia berwarna hijau. Kalau Microsoft PowerPoint dia berwarna orange. Kalau dia Microsoft Word dia biru. Oke, paham? Iya. Itulah dia sedikit banyak tentang program pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Program atau aplikasi yang akan kita pelajari, yang akan kita ulas lebih dalam lagi, dan kita akan mempraktikkan bagaimana cara mendemonstrasikannya, bagaimana cara untuk menggunakannya, semua rumus-rumus yang terdapat di dalam. Ya, jadi untuk ini saya meminta kamu agar lebih serius, karena ketika nanti kamu menggunakannya, hanya sedikit saja tanda atau simbol, ya, simbol penulisan, contoh koma ataupun titik ataupun dalam kurung, satu saja yang kurang, ya, atau berlebih, maka dia tidak dapat menjalankan atau mengoperasikan rumus kamu tadi. Ya, jadi saya minta kamu untuk kedepannya lagi, minggu-minggu depan, kamu harus lebih jeli, kamu harus lebih menyimak apa yang saya katakan, yang akan saya tutorialkan. Kamu harus lebih memperhatikan lebih jelas lagi, ya. Makanya kamu di sini harus lebih bijak. Kamu catat, kamu screenshot layar kamu tangkap layar kamu. Setelah itu nanti setelah selesai video pembelajaran, silakan kamu tuliskan kembali di dalam buku catatan kamu. Oke? Itu dia dulu untuk video materi pembelajaran kita dalam bidang studi TIK di SD BM7. Oke, sebagai kalimat penutup, ya, di sini ada saya tuliskan, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi saya yakin kamu tidak masuk ke dalam kalimat yang kedua. Ya, saya mau kita di kalimat yang pertama. Ya, karena kita itu orang yang bijak. Jadi orang bijak itu belajar ketika mereka bisa. Jangan nanti ketika kamu mau ujian, ketika kamu sakit, ketika kamu membutuhkan pembelajaran tadi, kamu baru belajar. Ya, sama saja itu semua sia-sia. Ya, jadi jadilah orang yang bijak, belajarlah ketika kamu bisa. Selagi kamu masih diberikan kesempatan untuk belajar, silakan pergunakan sebaik mungkin. Oke, jangan mau jadi orang bodoh yang belajar ketika mereka terpaksa. Paham? Oke? Sekian dulu video pembelajaran kita untuk hari ini. Saya yakin kamu dapat menyimak, ya, kamu dapat menangkap apa saja ilmu yang sudah saya berikan. Silakan kamu catat agar menjadi bekal kamu untuk melaksanakan ulangan-ulangan harian yang akan saya buat, begitu juga dengan ujian sekolah. Oke? Terima kasih telah mengikuti. Bagi yang belum, silakan kamu ikuti video pembelajaran ini. Oke, hari ini tidak ada kuis. Silakan kamu catat saja. Oke, dan satu pesan saya, kalau kamu mau menyapa teman kamu di kelas TIK atau menyapa saya sendiri, silakan di kolom komentar, ya, seperti di Facebook. Di kolom komentarlah kamu menuliskan pesan kamu. Oke, jangan di beranda kelas kita. Oke, jadi biar postingan pembelajaran kita selalu tetap terupdate atau berada di paling atas. Oke, sekian. Tetap jaga kesehatan kamu, tetap berdoa,
Shalom, semangat.